可能！找死！死！你们所有人，谁死？领悟剑心的剑客，剑心的确是强大，想伤我？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 301 sampai 305. Di bagian sebelumnya, selepas Muyo mendapatkan api pelapati jiwa, dia itu mulai melanjutkan perjalanan untuk mencari harta berupa emas abadi. Saat tiba di lokasi emas abadi berada, nampak beberapa murid lainnya juga datang ke sana untuk merebutnya. Sehingga terjadilah kekacauan antara para murid. Di tengah-tengah kekacauan mereka yang berusaha mendapatkan emas abadi, tiba-tiba saja Xing Jihang datang dan dengan sangat cepat mengambil emas abadi tersebut. Setelah mendapatkan emas abadi, Xing Jihang memberikan beberapa emas abadinya kepada Muyun dan Fen Luotian. Selesai mendapatkan emas abadi, Muyun berencana akan mencari dua harta yang mengandung elemen kayu dan tanah. Ini bertujuan untuk melengkapi latihan bela diri 9 esensi pengumpulan energi langit. Di waktu yang sama, secara mengejutkan datanglah beberapa murid-murid dari sekte besar lainnya yang juga mengincar harta. Scene berlanjut di dalam gunung Tianxuan, terlihat beberapa murid seperti Su Chai dan Pen Piaosu sedang menghadapi pohon Marine Transformation. Tak jauh dari sana, nampak Ji Zhengyu dan Si Tianyu yang kebingungan karena tidak melihat Lin Shaoji. Setelah beberapa saat, mereka secara tak sengaja melihat Lin Shaoji yang sudah tak sadarkan diri, sehingga mereka berdua bergegas membawa tubuhnya menjauh dari medan pertempuran. Kemudian Ji Zhengyu dan Si Tianyu bersama-sama memutuskan untuk ikut dalam pertempuran demi mendapatkan pohon Marine Transformation. Sementara itu, Su Chai dan Pen Piaosu tampak sedang berusaha untuk menyerang pohon Marine Transformation. Tak terima dan serangan mereka berdua, pohon itu pun langsung memberikan serangan balasan. Sewaktu Fen Piaosu sedang berusaha menahan serangan itu, Su Chai segera menggunakan teknik pedang guntur 7 warna. Serangan itu mengakibatkan pohon Marine Transformation tumbang, sehingga hati pohon Marine Transformation muncul dari tubuhnya. Melihat hati pohon itu, Su Chai awalnya ingin bergerak mengambilnya. Akan tetapi secara tiba-tiba muncullah tumbuhan merambat yang mengikat kakinya. Di waktu yang sama, Si Tianyu dan Ji Zhengyu mulai berlari untuk mengambil pohon Marine Transformation. Pada saat Pen Piaosu mencoba mengambil hati pohon itu, Xing Bei mendadak muncul dan langsung mengambilnya terlebih dahulu. Lantas Pen Piaosu pun mencoba melepaskan sebuah serangan kepadanya. Namun serangan Pen Piaosu dapat dengan mudah dihindarinya dan malah dialah yang tidak dapat bergerak akibat kekuatan dari Xing Bei. Tak berselang lama, secara tiba-tiba Luotian muncul dan sangat cepat mengambil hati pohon Marine Transformation. Tak jauh dari sana, nampak Ji Zhengyu akhirnya tersadar dan terbangun dari pingsannya. Sementara itu, Si Tianyu terlihat mulai menggunakan batu Heavenly mendiang untuk menyerang Fen Luotian. Hingga hal itu pun membuatnya terlempar dan tak sadarkan diri. Melihat hal demikian, Pen Piaosu pun bergegas mencoba membalas Si Tianyu dengan sebuah serangan. Namun tindakannya itu justru membuat dia sendiri terpental. Setelah itu, Si Tianyu bergegas mengambil hati pohon Marine Transformation dan segera melarikan diri. Di tengah-tengah perjalanannya, secara tiba-tiba Si Tianyu dihentikan oleh Muyun dan Han Tianyu. Kemudian Muyun dan Han Tianyu secara bersama-sama merebut batu Heavenly mendiang dan hati pohon Marine Transformation dari Si Tianyu. Pada akhirnya, Muyun berhasil mendapatkan batu Heavenly mendiang dan hati pohon Marine Transformation. Setelah mendapatkan kedua harta tersebut, Muyun mulai dikepung oleh para murid lainnya, seperti Su Chai, Fen Piaosu, dan yang lainnya. Pada saat juga mereka semua terkejut dengan kehadiran Han Tianyu. Pasalnya, Han Tianyu merupakan putra dari penguasa Istana Surgawi Nenkot, yang mana itu sudah berada di ranah peri tingkat 3, dan juga merupakan seorang jenius yang mengolah tubuh emas kaca. Han Tianyu mengaku tak menyangka kalau Muyun menatapnya dengan wajah yang biasa-biasa saja. Padahal para muridnya menatap Han Tianyu dengan wajah yang ketakutan. Menyadari kalau Han Tianyu berasal dari Istana Surgawi Nenkot, Muyun pun langsung menanyakan mengenai Xin Mangyu yang telah mereka culik. Han Tianyu tampak sedikit terkejut karena Muyun ternyata mengenali Xin Mangyu yang merupakan adik juniornya.
Tanpa rasa takut sedikit pun, Muyun mulai menantang Han Tianyu untuk bertarung dengan mengeluarkan pedang. Serta tanda hati pedang yang ada di dahinya mulai dikeluarkan. 死！你们所有人，谁死？领悟剑心的剑客，剑心的确是强大。 Setelah itu Muyun dan Han Tianyu bersama-sama mulai bergerak untuk saling menyerang. Akan tetapi tiba-tiba saja Muyun dan secepat menghindari Han Tianyu dan justru menyerang Suchai. Menyadari Muyun mengincar dirinya, Suchai pun langsung menahannya dengan perlindungan dari kain suci 7 warna. Akan tetapi pelindung dari kain 7 warna itu berhasil dihancurkan oleh Muyun. Sehingga Suchai pun harus berusaha mati-matian menahan serangan Muyun dengan pedangnya. Serangan dari Muyun membuat Suchai benar-benar kewalahan hingga padarnya dia pun meninggoy di tangan Muyun. Selesai menghabisi Suchai, Muyun langsung mengambil pedang miliknya dan segera melarikan diri. Melihat Muyun yang melarikan diri, mereka pun bergegas mengejarnya. Beberapa saat kemudian, Muyun yang sudah menjauh dari musuhnya memutuskan mencari sebuah tempat untuk memunikan batu Heavenly Mendiang dan hati pohon Mary Transformation agar bisa menerobos ke ranah peri. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba saja muncul sebuah serangan es milik Han Tianyu ke arah Muyun. Menyadari kedatangan Han Tianyu, Muyun mulai mengeluarkan hati pedangnya untuk menahan Han Tianyu. Di waktu yang sama, Fen Piaosu, Fen Letian, Xing Bei dan yang lainnya juga mulai berdatangan. Setelah itu Muyun langsung menggunakan teknik hati pedang Nirvana untuk menyerang Han Tianyu. Sayangnya serangan Muyun itu berhasil ditahan oleh Han Tianyu. Tak menyerah begitu saja, Muyun kemudian kembali menyerangnya dengan melemparkan pedangnya sehingga Han Tianyu menjadi kewalahan untuk menahannya. Selagi Han Tianyu menahan pedang Muyun, Muyun pun bergegas untuk pergi menjauh dari sana. Sementara itu Han Tianyu tampak mulai menggunakan kekuatan esnya untuk membuat pedang Muyun membeku dan meledakkannya. Selesai menghancurkan pedang Muyun, Han Tianyu memerintahkan Fen Piaosu, Fen Letian, Xing Bei dan yang lainnya untuk berpencar dan mencari Muyun di puncak Gunung Tianshuan. Mendengar perintah itu, Lin Xiaojie dan begitu lancang mencoba menolak perintah Han Tianyu. Lantas Han Tianyu langsung mencoba mengancamnya dengan sedikit gertakan. Sebelum pergi bergerak, Han Tianyu mengingatkan mereka agar jangan mencoba-coba untuk mencuri harta yang ada pada tangan Muyun. Di luar area Gunung Tianshuan, Ketua Sekte Sengku yakni Seng Tianqi nampak merasa khawatir dengan para muridnya yang berada di Gunung Tianshuan. Sehingga Seng Tianqi meminta Xing Wuji memanfaatkan keahliannya sebagai orang yang pandai menghitung ramalan surga. Untuk melihat nasib murid-muridnya dan tanda yang ada di Gunung Tianshuan, Xing Wuji menjelaskan bahwasanya entah itu bernasib baik atau buruk, bencana tetaplah bencana dan tidak akan bisa dihindari. Lebih lagi, jika para murid-murid sedang berada dalam bahaya, maka mereka harus menanganinya sendiri. Tak hanya Seng Tianqi saja yang merasa khawatir, Tian Wuji juga merasa cemas dengan kondisi Zhou Zizan. Kembali ke dalam Gunung Tianshuan, Muyun akhirnya tiba di puncak Gunung Tianshuan. Baru saja sampai di sana, Muyun sempat nyaris meninggoy karena sambaran petir-petir yang ada di puncak itu. Untung saja petir-petir itu bisa dikendalikan oleh Muyun. Pada saat yang bersamaan, Fen Piaosu dan Fen Letian terlihat juga berada tak jauh dari lokasi Muyun. Sehingga Muyun pun bergegas untuk pergi menjauh. Hingga padarnya Muyun tiba di sebuah tempat yang terdapat sebuah peti batu giok dan dipenuhi oleh petir-petir yang menyambar. Selang beberapa saat, Fen Piaosu, Fen Letian, Xing Bei dan yang lainnya juga berhasil menemukan Muyun. Melihat kedatangan musuhnya, Muyun justru dengan percaya diri menantang mereka semua untuk menyerang. Bukannya menyerang, mereka justru membiarkan Muyun yang ingin menyentuh peti batu giok itu. Pasalnya mereka tahu jika peti batu giok itu disentuh, maka Muyun akan tersambar petir. Sewaktu Muyun menyentuhnya, secara mengejutkan petir-petir dari langit langsung menyambar dirinya. Akan tetapi bukannya terluka, Muyun justru tampak baik-baik saja dan malah menyerap energi dari peti batu giok. Kemudian Muyun segera menggunakan teknik bela diri 9 esensi pengumpulan energi langit untuk memunikan batu Heavenly Mendiang dan hati pohon Mary Transformation. Menyadari Muyun yang sedang memunikan batu Heavenly Mendiang dan hati pohon Mary Transformation, Fen Piaosu, Fen Letian, Xing Bei dan yang lainnya pun bergegas untuk menggagalkannya. Tak tinggal diam saja, Muyun dan santai mengendalikan petir dari langit untuk menyambar mereka semua.
hingga membuat mereka terpental. Meskipun begitu, Mu Yun tetap saja diganggu oleh kedatangan Han Tianyu yang berniat ingin merebut harta-harta elemen dari Mu Yun. Melihat Han Tianyu, Mu Yun segera mengeluarkan pedang milik Su Chai yang ia ambil sebelumnya. Mu Yun tidak akan membiarkan batu Heavenly mendiang dan hati pohon Mary Transformation jatuh ke tangan Han Tianyu. Hanya dengan mengandalkan batu Heavenly mendiang dan hati pohon Mary Transformation, Mu Yun dapat memadatkan 9 elemen dan juga menerobos ke ranah peri tingkat 1. Setelah itu Mu Yun langsung menggunakan tebasan dari pedang dan sambaran petirnya untuk menyerang. Namun kedua serangan itu belum mampu melukai Han Tianyu. Tak berhenti sampai di situ saja, Mu Yun kemudian kembali mengelabui Han Tianyu dan sebuah ilusi dari api hati pelahap jiwa. Selagi Han Tianyu jatuh ke dalam ilusi api hati pelahap jiwa, Mu Yun bergegas mengendalikan petir-petir dari langit untuk menyambar Han Tianyu. Sementara itu di dalam ilusi, terlihat Han Tianyu sedang bertarung menghadapi api pelahap hati jiwa. Dengan kekuatan es miliknya, Han Tianyu mampu membekukan pedang milik api pelahap hati jiwa. Hingga padarnya Han Tianyu pun berhasil mengalahkannya. Selesai mengalahkan api pelahap jiwa, Han Tianyu akhirnya mulai lepas dari ilusi itu dan langsung menggunakan pelindung es untuk melindungi dirinya dari sambaran petir. Tak terima diserang terus-menerus oleh Mu Yun, Han Tianyu membalasnya dan teknik kuncian surgawi 9 es penghurung yang membuat Mu Yun dikelilingi oleh pedang-pedang es. Meskipun begitu, Mu Yun tetap saja tak menyerah dan segera menggunakan teknik hati pedangnya. Dengan teknik hati pedang itu, seluruh pedang es yang mengelilingi dan ingin menyerang Mu Yun semuanya terpental begitu saja. Tak jauh dari sana, Feng Lutian dan Zi Zhengyu merasa takjub dengan kekuatan Mu Yun yang mampu mematahkan teknik milik Han Tianyu. Lalu Han Tianyu kembali menyerang Mu Yun dan teknik cakar es nether yang mengakibatkan pedang Mu Yun sempat membeku. Lantas Mu Yun segera melepaskan efek beku yang terdapat pada pedangnya itu dan segera mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Han Tianyu. Melihat hal demikian, Han Tianyu mulai mempersiapkan sebuah pertahanan berupa perisai tubuh giok kaca. Alhasil, serangan petir Mu Yun berhasil ditahan oleh perisai tersebut. Mu Yun kemudian langsung menambah serangannya dan teknik penyatuan 10.000 pedang. Namun sayangnya, serangan dari Mu Yun lagi dan lagi berhasil dipatahkan dengan teknik tangan esnya. Setelah itu Mu Yun kembali bangkit dan mulai menyatukan 9 elemen yang sudah ia kumpulkan. Penyatuan 9 elemen itu mengakibatkan area di sekitar Mu Yun dan Han Tianyu dipenuhi dengan asap-asap hitam. Akibatnya Han Tianyu tak dapat melihat dan membaca gerakan di area sekitarnya karena penuh dengan asap hitam pekat. Lalu serangan-serangan hati pedang Mu Yun secara perlahan menyerang Han Tianyu, hingga membuatnya menjadi begitu kewalahan dan pada akhirnya meninggoy. Selesai menghabisi Han Tianyu, asam pekat hitam itu mulai menghilang begitu saja. Sehingga Fen Piaosu, Fen Lutian, Xing Bei dan yang lainnya menjadi begitu terkejut melihat Han Tianyu yang sudah meninggoy. Pasca menggabungkan 9 elemennya, Mu Yun tampak menjadi terluka dan memuntahkan darah dari mulutnya. Melihat hal demikian, Fen Piaosu, Fen Lutian, Xing Bei dan yang lainnya sempat berniat ingin memanfaatkan situasi itu untuk menyerang Mu Yun. Di waktu yang sama, secara mengejutkan datanglah seorang pria yang berasal dari Gunung Xuankong, yakni Chen Kan. Tak hanya Chen Kan, Xing Jihang juga datang dan mencoba membujuk Chen Kan agar tidak menyakiti Mu Yun. Chen Kan mengaku tidak ingin menyakiti Mu Yun yang ranahnya jauh di bawahnya. Namun dia itu sangat memerlukan hati pohon Mary Transformation untuk meningkatkan ranahnya. Meskipun Chen Kan sudah berada di ranah peri tingkat 5, tapi Mu Yun sama sekali tak takut untuk menolak permintaannya. 我自然是不需要他身上一件东西，可以饶你不死，再去出还来得及。宝物都在你手中。如果我说不给了， Mu Yun juga memberitahu kalau dirinya memiliki dendam pribadi yang tak akan pernah ia lupakan kepada Gunung Xuankong. Dengan penuh percaya diri, Mu Yun mengatakan kalau dirinya akan menjadi orang yang menghancurkan warisan 1000 tahun Gunung Xuankong. Tak terima dengan ucapan Mu Yun, Chen Kan mulai mengeluarkan 2 pedangnya untuk menyerang Mu Yun. 你记住，会伴随你一生，直到死。是中州大陆的暮云。中州大陆，难怪对后再告诉你一次，不然。
Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba saja muncullah dua pedang milik Zhou Zizan yang mencoba menolong Mu Yun. Usut punya usut, Zhou Zizan ternyata sudah mengikuti Mu Yun secara diam-diam sejak awal. Ia memutuskan keluar hanya ketika Mu Yun sedang terdesak saja. Pada saat itu, Zhou Zizan sempat mengatakan kalau sebenarnya Chen Kan tidak berani menyentuh Zhou Zizan. Oleh karena Zhou Zizan memiliki seorang junior yang ditakuti oleh Chen Kan, yakni Yu Yang. Mendengar nama Yu Yang, Fen Luotian dan Pen Piaosu menjadi bertanya-tanya siapakah Yu Yang yang dimaksud oleh Zhou Zizan. Di tengah-tengah pembicaraan itu, tiba-tiba saja Mu Yun mulai menaiki peti batu giok. Sementara itu Chen Kan tampak sedang berusaha menyingkirkan Zhou Zizan dari hadapannya. Setelah berhasil menyingkirkannya, Chen Kan berkata bahwa ia tidak akan menyentuh Zhou Zizan, karena satu-satunya yang dirinya incar adalah Mu Yun saja. Dengan penuh emosi, Chen Kan kembali menyerang Mu Yun dengan pedang-pedangnya, akan tetapi lagi dan lagi, pedang milik Zhou Zizan berusaha menghalanginya. Pada saat yang bersamaan, Mu Yun bergegas memasuki peti batu giok itu, sehingga Chen Kan sama sekali tak dapat menyerangnya. Kemudian dengan secepat, Mu Yun menghilang bersama dengan peti batu giok tersebut. Selepas kepergian Mu Yun, datanglah Suan Youyu dan Chen Yuan yang marah terhadap Chen Kan, karena membiarkan Mu Yun masuk ke dalam batu peti giok dan melarikan diri. Chen Yuan memberitahu jika terjadi sesuatu yang buruk, maka tetua Gunung Suan Kong pasti tidak akan bersikap lembut kepada Chen Kan. Tak berselang lama, pintu keluar dari Gunung Tianxuan akhirnya terbuka, sehingga Chen Kan, Chen Yuan, dan Suan Youyu pun segera pergi dari sana. Pada keesokan harinya, murid-murid dari 7 kekuatan utama mulai menemui ketua sekte mereka masing-masing. Melihat kedatangan mereka, beberapa dari ketua sekte menjadi begitu cemas, karena para murid mulai berkurang. Mulai dari 3 keluarga Xi, Jin, dan Lin yang kehilangan Xiang, sekte Sengku yang tak dapat menemukan Su Yaiqi, dan Gunung Pedang Surgawi yang tak melihat sosok Mu Yun. Zhou Zizan kemudian memberitahu kepada ayahnya bahwa kemungkinan Mu Yun sudah meninggoy. Mendengar ucapan itu, Xi menjadi begitu shock dan langsung memarahi Zhou Zizan, Bai Tujian, dan Xiao Qian. Xiao Qian mengaku tak dapat melakukan apa-apa sebab ia berusaha keras untuk melindungi Bai Tujian sehingga tidak dapat bertemu dengan Mu Yun. Seng Tianqi seketika mengenalinya dan beranggapan kalau Mu Yun lah yang telah menghabisi Su Cai. Pasalnya Seng Tianqi tahu kalau Mu Yun memiliki dendam terhadap sektenya. Lantas, Seng Tianqi pun langsung menjadi emosi kepada Tian Yuji, karena telah membiarkan Mu Yun tinggal di Gunung Pedang Surgawi serta dengan sengaja mengubah namanya menjadi Yunmu. Tanpa rasa ragu, Tian Yuji mencoba menggetaknya dan mengeluarkan hati pedang penghancur miliknya. Merasa takut dengan Tian Yuji, Seng Tianqi pun memutuskan untuk tak meladeni Tian Yuji dan segera pergi dari sana. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.